Puji Tuhan, saya teringat ada semua firman yang sering saya baca dan sering saya khotbahkan juga, tapi firman ini sangat memberkati saya, yaitu di Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini firman Tuhan ini mengingatkan saya tentang bagaimana kami waktu di tahun 2014, itu di tanggal 29 Juli, di mana pertama kali kami menginjakkan kaki di tanah Borneo. Saya pribadi pernah bercerita tentang kehidupan saya di film Anak Singkawang Bertobat yang pertama. Di situ saya terangkan bahwa saya memang sudah lama tidak pernah pulang ke Kalbar saat saya pindah ke Jakarta. Dan setelah kurang lebih 21 tahun, saya itu tidak pernah pulang ke tanah Borneo. Jadi selama 21 tahun, dan suatu hari saya bilang sama istri saya bahwa saya akan pulang kalau ada gereja yang mau kasih saya pelayanan. Dalam hal ini pelayanan mimbar. Dan lalu saya dimotivasi oleh istri saya, dan kemudian saya mencoba untuk mengontak seorang gembala di sebuah gereja di kota Singkawang. Singkat cerita, saya meminta pelayanan sama Pak Gembala ini. Dan saya mendapatkan penolakan yang sangat mentah-mentah, dan saya bisa tetap mendapatkan pelayanan, tapi dengan syarat saya bisa ikut besuk jemaat atau hadir di komsel mereka. Dan buat saya, seorang hamba Tuhan yang saya sudah pelayanan KKR di mana-mana, ditawarkan begitu, saya merasa itu bukan porsinya saya. Walaupun saya tahu pelayanan itu bisa apa saja, tapi saya bilang itu bukan porsi saya. Lalu waktu itu saya sangat merasa tidak nyaman, dan akhirnya saya bilang sama istri saya. Dan saya bilang begini, saya tidak akan pulang ke Borneo selamanya. Jadi saya sudah dalam kondisi saya tidak senang, dan saya bilang sama istri saya begitu. Lalu lewat 1-2 hari di situ saya ingat sekali bagaimana Roh Kudus melembutkan hati saya. Jadi Roh Kudus yang sangat berperan, bukan saya. Ya, saya bisa dilembutkan hatinya oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus kemudian mengingatkan saya tentang ada satu orang hamba Tuhan di Manado yang saya kenal. Lalu singkat cerita, lewat hamba Tuhan ini terhubunglah kemudian link ke gereja-gereja di Kalbar, yaitu lokasinya di daerah pedalaman Bengkayang. Dan saya ingat pertama kali saya masuk ke wilayah Kalbar ini, saya mendapatkan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang saya akan terus terang ngomong bahwa mereka semua ini mencoba memanfaatkan kami. Dan mereka mungkin melihat saya seorang yang dari Jakarta, orang Chinese, dan mereka berpikir orang-orang ini pasti punya uang, dan mereka meminta sumbangan buat gereja dan sebagainya. Dan di sisi yang lain, medan yang kami masuki dalam pelayanan itu tidak mudah juga. Itu ternyata semua bentuknya lumpur, hutan, dan lain sebagainya. Itu perjuangan yang sangat berat. Dan pengalaman yang tidak menyenangkan adalah saya pernah ditinggal di jalanan oleh seorang hamba Tuhan di daerah jalanan Darit. Dan saya ingat sekali hamba Tuhan ini meninggalkan kami karena dia itu tidak mendapatkan uang dari kami. Jadi waktu itu ceritanya kurang lebih begitu. Dan waktu itu GPS, sinyal dan semuanya itu sangat susah. Dan kami harus berjalan dengan iman. Dan kami harus berjalan iman, dan singkat cerita kami nyasar masuk ke sebuah kampung, dan dengan tuntunan Tuhan akhirnya kami bisa kembali ke kota Singkawang. Nah, tantangan yang berikutnya adalah saya bertemu dengan tim saya, orang yang sering bersama dengan saya. Dia suatu hari dia ngomong begini,
Pastor, Kalbar ini sudah selesai buat saya. Waktu dia ngomong begitu, saya merasa ini tim saya nih. Tiba-tiba dia ngomong begitu, sedangkan satu sisi, saya tahu Kalbar itu belum selesai buat saya. Nah, jadi pada akhirnya saya harus memilih untuk mendengar suara Tuhan. Dan itu berat buat saya secara pribadi karena tim ini sangat support dengan saya dan dia selalu menolong saya, membantu menyetir dan lain sebagainya. Dan ini orang sangat mendukung saya. Dan singkat cerita, saya harus memilih mendengar suara Tuhan, melakukan visi ini tanpa ada tim lagi. Dan kemudian tinggallah saya dengan istri saya yang kemudian menjalankan visi yang mustahil dari Tuhan. Ya, saya bilang visi yang mustahil artinya visi yang sangat besar. Dan semua harus kami lakukan semua. Dari mulai nyetir, firman, altar call, semuanya kami lakukan berdua. Ya, makanya saya bilang ini visi yang mustahil, visi yang besar. Nah, Kalimantan Barat ini Pak Bu, ini besar. Bapak bisa lihat petanya itu dari Pontianak sampai ke Sambas, sampai ke Mandor, sampai ke Sintang, belum lagi ke arah Kapuas Hulu. Luas sekali. Dan kami jelajahi semua wilayah Kalimantan Barat ini. Dan saya ingat sekali bagaimana Tuhan menyertai saya dalam pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan di Kalimantan Barat. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau hari ini saya mau ngomong begini. Kalau hanya untuk menyusun schedule jadwal pelayanan di Kalbar, kami hanya butuh waktu kurang dari seminggu dan itu bisa langsung tersusun dalam nama Yesus. Itu 30 hari full dengan pelayanan setiap hari. Dan sedangkan saya mau bilang, kalau saya mau nyusun schedule yang sama di daerah yang lain, maksudnya di wilayah yang lain bukan di Kalbar, kami kadang-kadang butuh waktu mesti tunggu sampai berminggu-minggu. Dan itu sangat berbeda sekali. Ada lebih daripada 15 sinone gereja yang siap menerima kami. Dan jika kami mau bilang, kami mau singgah di setiap lokasi di Kalbar, Bapak Ibu terkasih, dari ujung sampai ke ujung, itu terlalu banyak yang bisa kami singgah. Rumah-rumah jemaat, belum hamba Tuhan yang menjadi teman kami, dan mereka selalu siap untuk menampung kami, untuk tinggal, untuk makan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kisah mujizat. Bahkan saya mau bilang begini, Bapak Ibu terkasih, ada ratusan orang yang kami doakan selama pelayanan di Kalbar. Sungguh Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya hanya membayangkan satu hal, kalau saya menyerah, saya mengeluh, dan saya tinggalkan semua yang saya lihat saya nggak mampu untuk kerjakan untuk di Kalbar. Semua ini tidak akan terjadi di hari ini. Maksud saya, semua itu yang hari ini saya punya, itu tidak akan ada. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu terkasih, kalau Anda yang sedang nonton video saya ini, Anda ada seorang hamba Tuhan, Anda seorang pejuang, Anda seorang penginjil, misionari, saya mau bilang, jangan Anda terlalu cepat menyerah. Jangan Anda mundur. Visi yang Tuhan berikan buat Anda, tetap dikerjakan. Anda tidak akan tahu 10 tahun mendatang seperti apa. Saya sudah 10 tahun pelayanan di Kalbar penginjilan, dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai kami. Memang kalau Tuhan boleh menyertai, tapi kalau manusia tidak mau berjuang, manusianya menyerah, kira-kira penyertaan Tuhan itu buat apa? Saya mau ngomong buat apa? Pada akhirnya semua itu tidak akan ada. Memang semua itu kedaulatan dan hal yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau manusia tersebut itu jangan menyerah. Kalau dia menyerah, semua janji Tuhan yang terbaik tidak akan dia dapat. Saya percaya itu. Bahwa semua ini memang karena Tuhan. Tapi kalau manusianya di satu sisi dia menyerah, dia nggak mau berjuang, dia tinggalkan itu semua dan sebagainya. Dia bilang gini, aduh Kalbar ini terlalu susah, aduh saya nggak punya tim lagi, aduh saya ongkosnya berat, aduh saya harus nombok terus dan sebagainya. Maka saya mau bilang, kemuliaan kemenangan tidak akan ada buat hidup orang itu. Jadi kalau saya menyerah, semua kisah pelayanan kami Hendrik Levity Ministry tidak akan ada sampai hari ini. Dan
Saya percaya ada banyak orang yang saya jumpai di sana juga tidak akan ada dan tidak pernah menjadi teman saya. Tidak akan ada kisah-kisah orang ini disembuhkan, orang itu disembuhkan dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mampu sembuhkan. Kenapa? Karena orang itu menyerah. Jadi Bapak Ibu terkasih, setialah dengan pelayanan yang Tuhan berikan buat Anda. Belajar untuk seperti kata firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau Bapak Ibu terkasih, Anda mau melihat hal-hal besar Tuhan nyatakan dalam hidup Anda, belajar dulu Anda setia dalam hal-hal kecil, perkara-perkara kecil. Apapun pelayanan Anda hari ini, sekecil apapun pelayanan itu, mau gerejanya tidak berbentuk, maaf, saya bilang tidak berbentuk, mungkin hanya cuma pakai terpal, pakai apa, sudah pada bocor-bocor di mana dan sebagainya. Dalam hal apapun, Anda belajarlah untuk setia, tetap melakukan pelayanan Anda. Seperti juga kami. Dulu tim kami berkata, Kalbar sudah selesai. Kalau saya mau mendengar perkataan itu, saya mau ikut dengan mereka, maka hari ini tidak ada pelayanan sebesar hari ini. Bapak Ibu terkasih, hari ini ada banyak kegiatan yang kami lakukan di Kalbar. Untuk pelayanan penjara, itu banyak sekali gereja, pelayanan-pelayanan di penjara yang kami garap hari ini. Ada banyak KKR yang kami lakukan. Bahkan saya mau bilang ada banyak kisah orang-orang Tuhan pulihkan dan sembuhkan lewat pelayanan kami di sana. Semua itu karena Tuhan. Dan saya percaya semua untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, jangan kita mundur, menyerah dengan kondisi apapun yang kita alami. Terus maju di dalam Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu yang hari ini Anda menonton video ini. Percaya pada Tuhan. Jangan mundur dan menyerah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.